makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Selamat pagi, Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan membaca Alkitab bersama, edisi pagi tanggal 14 Juli 2026. Perkenalkan, nama saya Brita Dura, GPIB Jemaat Barata Sanga-Sanga, Mupel Kaltim 2. Hidup rukun dan damai, sungguh indah rasanya saat insan di dunia satu padu hatinya. Sungguh berbahagia, sungguh sejahtera, hidup rukun dan damai. Sungguh berbahagia, sungguh sejahtera, hidup rukun dan damai. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas berkat anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami sampai pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan keselamatan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, curahkan Roh Kudus ke atas kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami yang kami perbuat dari kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-15 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Renungan pagi ini dari SBU yang bertema miliki cara hidup yang baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya sifat dan karakter baik atau buruk. Manusia siapapun orangnya mempunyai sifat baik dan buruk. Apakah saudara memiliki sifat baik yang lebih dominan ataukah sebaliknya? Nasihat penulis surat Petrus dalam bacaan ini mengatakan, hendaklah kamu berusaha mencapai dan memiliki cara hidup yang baik sebagai orang Kristen. Banyak orang pandai menulis dan memberi inspirasi metode-metode hidup yang baik, benar, sukses, bahagia untuk mengubah hidup manusia ke depan. Namun, sehebat apapun metode itu, pertanyaannya ada berapa persen yang dapat dilakukan dan dipraktekkan oleh orang yang menulisnya dan menyampaikannya. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang baik dan benar. Rasul Paulus mengatakan, apakah memang kita lebih baik? Sama sekali tidak. Bandingan Roma 3 ayat 9. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Semua manusia penuh aib, cacat, celah dan berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Roma 3 ayat 20. Namun, sebagai orang yang sudah mengenal Allah dan ajarannya, surat Petrus mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, baik yang mengenal maupun yang tidak mengenal Allah. Dan hal itu akan memuliakan Allah. Tunduklah kepada Tuhan, kepada semua lembaga manusia, kaisar, gubernur, supaya dengan berbuat baik kamu dapat membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh, fasik, jahat. Mereka tidak dapat memfitnahmu sebagai pelaku kejahatan jika mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Kata bijak Martin Luther, reformator, hidup yang baik hanyalah melalui iman kepada Allah, ketekunan dalam pekerjaan sehari-hari, serta menolak ketakutan. Ia mengatakan hidup yang baik melibatkan kepercayaan total pada janji Tuhan, melayani sesama dan menjaga hati dari keserakahan. Mari saudaraku, teruslah kita berbuat baik, jangan menunda-nunda dengan berbagai alasan untuk berbuat baik. Demikian renungan pada pagi hari ini. Seperti embun segar pada pagi yang cerah, itulah berkat Tuhan yang berlimpah turunnya. Sungguh berbahagia, sungguh sejahtera, hidup rukun dan damai. Sungguh berbahagia, sungguh sejahtera, hidup rukun dan damai. Sebelum kita mengakhiri SPMAB, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas kasih dan pernyataan-Mu. Mampukan kami agar dapat melakukannya dalam hidup
kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara dan bahaya, sakit penyakit, roh jahat maupun orang-orang jahat. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, demikian juga berkati Majelis Sinode, berkati Dewan PKLU dengan segala program dan aktivitasnya sehingga berjalan dengan baik. Berkati anggota PLKAT PKLU dimanapun berada mereka. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa dan Oma yang terkasih, selamat beraktivitas. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati.